Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini topik kita adalah membahas bagaimana menjawab soal listening bagian yang B atau bagian yang kedua, long conversation. Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana menjawab soal di bagian listening part B ini, saya akan menjelaskan perbedaan part B dulu dengan part A. Pastinya yang part B conversationnya lebih panjang karena judulnya juga long conversation. Sementara perbedaan lainnya adalah jumlah pertanyaan untuk setiap conversation. Kalau di part A, satu conversation itu hanya untuk satu pertanyaan. Tapi kalau di part B, satu conversation itu untuk lebih dari satu pertanyaan. Seperti yang bisa Anda lihat di dalam contoh bahwa satu conversation itu untuk pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan di bagian B ini ada beberapa skill yang harus kita miliki. Skill tersebut meliputi apa yang harus kita lakukan sebelum audio diputar dan apa yang harus kita lakukan saat audionya mulai diputar atau sedang diputar. Skill apa saja itu bisa Anda lihat sendiri di slide berikut. Seperti yang sudah Anda lihat di slide sebelumnya, bahwa salah satu skill yang harus kita miliki sebelum listeningnya dimulai adalah mengantisipasi topik. Nah, untuk bagian B ini, topik yang sering dibicarakan dalam conversationnya itu biasanya berupa aspek kehidupan sekolah atau tentang isu-isu tertentu yang lagi happening di US atau di Amerika. Selanjutnya adalah procedures for the long conversation atau tahap-tahap yang harus kita tempuh selama menjawab bagian B ini. Yang pertama adalah preview, anticipate the topic and questions. Di sini maksudnya adalah sebelum audionya diputar, kita harus mampu mengantisipasi atau memprediksi kira-kira topik dari pembicaraan itu apa ya, atau pertanyaannya nanti seperti apa. Nah, itu bisa kita lihat dari opsi yang ada di booklet. Kalau yang di part A kan jawabannya itu muncul di line terakhir, makanya kita fokus di line terakhir. Nah, kalau di bagian B atau part B, topik itu justru seringnya muncul di line pertama atau line kedua. Untuk itu disarankan agar Anda fokus pada line pertama untuk mencari tahu topik pembicaraan tersebut. Saat mendengarkan, fokus pada pertanyaan kira-kira siapa yang lagi bicara, mereka lagi di mana, atau kapan pembicaraan itu sedang berlangsung. Yang berikutnya adalah the answer sound the same. Nah, kalau yang di bagian E itu kan justru kita menghindari opsi yang terdengar mirip atau yang terdengar sama persis dengan apa yang kita dengar di audio. Nah, di bagian B ini justru kita fokus pada kata yang terdengar sama atau kata yang memang disebutkan di dalam line tersebut. Berikutnya no blank please. Di sini maksudnya kalaupun Anda tidak bisa menjawab atau you miss the question, miss the conversation, please never leave your answers blank. Artinya jangan sampai Anda tidak menjawab sama sekali, karena seperti yang sudah saya sampaikan, tidak ada poin pengurangan ketika jawaban Anda salah. Jadi walaupun tidak yakin jawabannya benar, tetap harus dijawab. Yang terakhir itu adalah look ahead. Di sini maksudnya jika Anda sudah berhasil menjawab soal sebelumnya, Anda bisa menggunakan waktu yang tersisa untuk melihat options di nomor berikutnya untuk mengantisipasi atau memprediksi kira-kira soalnya nanti menanyakan apa.
Berikutnya mari kita bahas secara detail skill-skill apa saja yang harus kita miliki sebelum mendengarkan atau sebelum audionya diputar. Yang pertama adalah Anda diharapkan bisa mengantisipasi atau memprediksi topik. Ketika ada jeda pada saat listening test, Anda sebaiknya menggunakan waktu tersebut untuk melihat opsi. Misalnya di dalam satu conversation tersebut untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, disitulah Anda sebaiknya melihat opsi nomor 1 sampai nomor 5. Jika kita melihat opsi di nomor 1 sampai 5, kita mungkin bisa memprediksi bahwa pertanyaannya berkisar tentang kehidupan kampus. Hal tersebut bisa kita tebak dari opsi nomor 1 misalnya. Di situ ada kata work on campus, ada work in the employment office, ada students, dan yang lain-lain yang mengindikasikan bahwa pertanyaan tersebut berkisar tentang kehidupan kampus. Setelah kita menemukan topik secara general, langkah berikutnya adalah mengantisipasi pertanyaan. Nah, coba sekarang kita tebak yuk. Kira-kira nomor 1 ini pertanyaannya diawali oleh kata apa? Kalau kita lihat opsinya ada find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, and ask the women questions. Kira-kira kata pertama yang muncul untuk kalimat pertanyaannya apa? Ya, betul. Pasti what. Dan pastinya ini menanyakan tentang aktivitas, karena yang disebutkan di dalam option tersebut adalah semuanya aktivitas. Nah, selanjutnya mari kita tebak kira-kira pertanyaan nomor 2 ini diawali oleh kata apa? Where, betul. Karena semua opsinya menyebutkan nama tempat. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 3? Pertanyaan nomor 3 diawali oleh how many, yang artinya berapa banyak atau mungkin berapa sering, karena opsi A sampai D di situ menyebutkan jumlah. Bagaimana dengan pertanyaan untuk nomor 4? Yap, nomor 4 diawali oleh pertanyaan when. Karena semua opsinya A sampai D di situ menyebutkan waktu. Dan nomor terakhir? Iya, nomor terakhir diawali oleh kata what karena opsi A sama D di situ menyebutkan aktivitas. Nah, jika kita sudah mampu mengantisipasi topik dan pertanyaan sebelum audionya diputar, sekarang mari kita kuasai beberapa skill yang harus kita miliki saat audionya diputar. Saat audionya diputar, kita harus bisa apa sih? Yang pertama, determine the topic, yang artinya kalau tadi kita baru prediksi topiknya, yang berikutnya di saat kita mendengarkan atau di saat audionya sedang diputar, kita harus memutuskan hasil dari prediksi topik yang sudah kita lakukan di awal tadi. Langkah berikutnya adalah conclude who, where, what, or when, or so on. Seperti yang saya sebutkan tadi juga sebelumnya, bahwa di before listening kita harus mengantisipasi pertanyaan tersebut. Nah, saat listening, saat mendengarkan, kita harus memutuskan jawaban dari who, where, what, dan when tersebut. Dan yang terakhir itu adalah mendengarkan sambil mengurutkan kronologi dari apa yang kita dengar. Sebelum listening, kita diharapkan mampu memprediksi topik apa yang kira-kira akan dibicarakan oleh speakers. Nah, saat listening, kita harus memutuskan atau mengkerucutkan topik tersebut.
Ingat, tadi saya sudah sebutkan bahwa topik sering muncul atau sering diucapkan di line-line awal, line pertama atau line kedua. Jadi jika Anda ingin mendapatkan topik tersebut, ya, the more specific topic, maka fokus pada line pertama atau line kedua. Seperti di contoh skrip berikut yang menyebutkan bahwa you cannot believe what I just got. Line what I just got tersebut menjadi topik dari pembicaraan antara man dan woman di dalam percakapan ini. Dan kemudian dispesifikasi lagi atau dikerucutkan lagi bahwa sesuatu yang dia dapat, what he just got is a car, disebutkan di line kedua. Dan ketika mendengarkan audio harus siap menjawab pertanyaan siapa yang ada di dalam conversation, kapan conversation itu berlangsung, conversation itu lagi di mana, dan mereka lagi ngapain. Contohnya di sini ada penggalan skrip conversation yang bagian B. Di mana di sini ketika audionya diputar, Anda pun harus tetap fokus mencari tahu kira-kira dua orang itu siapa, mereka lagi di mana, terus mereka itu lagi ngomongin apa. Ingat, fokus ya, jangan malah bengong. Nah, kalau Anda berhasil mendengarkan percakapan tersebut, berarti Anda bisa menjawab sambil menulis di kertas coretan tentang jawaban dari who, where, dan what tadi. Pada dasarnya saat listening ada dua cara yang umum sekali dilakukan oleh test taker. Sebagian orang lebih memilih fokus pada apa yang didengarkan tanpa melihat opsi. Namun sebagian yang lainnya lagi mendengarkan sambil membaca opsi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda tipe orang yang keberapa nih? Tipe pertama atau tipe kedua? Tipe yang hanya mendengarkan, fokus dengerin aja tanpa lihat opsi, atau yang tipe kedua sambil dengerin kemudian baca opsinya. Nah, kalau Anda punya kecenderungan lebih memilih mendengarkan sambil membaca opsinya, di sini ada skill yang harus Anda kuasai berikutnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa satu percakapan untuk part B ini bisa memiliki 1-5 pertanyaan. Nah, untuk 1-5 pertanyaan tersebut biasanya semakin ke bawah pertanyaannya merupakan pertanyaan yang lebih detail. Dan pertanyaannya pasti berurutan dengan apa yang disebutkan di dalam percakapan. Namun ingat ya, skill sebelumnya harus dipakai nih. Misalnya ya, ada soal nomor 1 dan 2. Di sini kita lihat opsi di nomor 1 itu ada A sampai D menyebutkan account. Di sini kita dituntut untuk berpikir kritis, memprediksi pertanyaan yang akan muncul. Nah, kalau dilihat dari opsinya, seharusnya sih pertanyaannya berkaitan dengan rekening yang seperti apa atau what kind of account. Nah, selama mendengarkan kita fokus tuh dengerin kira-kira nanti speakernya mau rekening yang seperti apa ya. Begitu juga dengan opsi di nomor 2 yang A, B, C, D-nya itu semuanya menyebutkan benda-benda yang dibutuhkan saat membuka rekening. Sekali lagi, di sini kita dituntut berpikir kritis. Mungkin pertanyaannya berkaitan dengan kira-kira benda apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuka rekening. Oke, sepertinya itu saja kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan.
Setelah ini akan ada beberapa activities yang harus Anda kerjakan. Apa saja itu? Oke, mari kita simak slide berikutnya. Jadi setelah Anda menonton video ini, ada 2 assignments yang harus dikumpulkan. Yang pertama adalah assignment 1, yaitu menjawab soal di Google Form. Silahkan dicek Google Classroom-nya. Dan yang terakhir adalah assignment 2. Di minggu ini tidak ada listening practices, jadi tidak ada audio. Hanya saja Anda diharapkan mampu menggunakan skill yang dipelajari tadi sebelumnya ya. Jadi Anda diminta untuk mampu menganalisis bentuk soal yang akan muncul di dalam audio tersebut sebelum audionya diputar minggu depan. Jadi langkah pengerjaan tugas 2 ini adalah, yang pertama Anda akan lihat opsinya saja, sama kayak tadi, hanya opsinya saja. Setelah itu coba dianalisa kira-kira soal yang akan muncul seperti apa ya kalau Anda melihat opsi tersebut. Nah, hasil analisa tersebut, hasil antisipasi Anda tersebut, hasil prediksi tersebut Anda narasikan ke dalam audio. Setelah selesai, kemudian dikumpulkan ke Google Classroom, dan jangan lupa file audionya diberi nama seperti contoh berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidaniar Tiarsiwi, dan di sini saya akan berusaha memprediksi atau mengantisipasi soal yang akan muncul di pertanyaan nomor 1 sampai 5. Sebelumnya saya akan mengantisipasi topik pertanyaan nomor 1 sampai 5. Kalau menurut saya topiknya pasti berupa kehidupan kampus, karena yang disebutkan di semua opsi di nomor 1 sampai 5 berkisaran tentang kampus. Pertanyaan nomor 1. Kalau menurut saya, Miss, nomor 1 itu diawali oleh pertanyaan mereka lagi ngapain, what are they doing. Alasannya karena opsi di nomor 1 semuanya menyebutkan tentang aktivitas. Jadi dugaan saya pertanyaannya adalah apa yang sedang mereka kerjakan. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya guys. Good luck and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.